saya bantu orang miskin nggak pakai uang saya. Berarti saya untung. Jadi itu tips untuk anti korupsi sebetulnya. Tergantung Anda pengen dapatin uang untuk siapa. Kalau saya kan untung. Artinya saya bisa bantu orang miskin tidak pakai uang saya. Pakai uang Pemda. Yang bahaya kan kalau nggak bisa cari duit di luar buat dirinya. Lalu dia masuk ke pemerintah nyuri duit buat dirinya. Ya korupsi. Oke. Nah, dari awal masuk niat kamu tuh apa? Itu yang penting sebetulnya. Pak Ahok punya guru untuk mengajari Anda untuk anti terhadap korupsi. Ya guru kita ya tiap hari baca Alkitab, berdoa saja. Supaya kita masih tetap firm dengan tujuan panggilan kita masuk ke politik. Meskipun dalam berbagai media sosial juga nama Anda dikaitkan dengan isu sumber waras dan lain sebagainya sebetulnya. Ya itu kalau mau fitnah bagi saya kalau permata mau dibuang di kubangan kerbau juga tetap permata kok. Kamu mau ngapain juga saya permata ya permata. Oke. Apa yang kita pusing. Oke. Ketua KPK menyebut ya berkaitan dengan sidang IKTP ya. Sidang IKTP bahwa akan ada nama-nama besar. Nama Anda masuk nggak dalam lingkaran IKTP? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi nama-nama lain. Yang pasti saya di DPR Komisi 2. Anda bisa lihat perjalanan dinas yang lebih hari saja saya balikin. Saya sudah tegaskan sama staf saya. Semua uang yang tidak dipotong pajak itu berarti uang tidak resmi. Uang yang akan dianggap gratifikasi. Saya kira semua anggota dewan tahu kok kelakuan Ahok kok justru pada ngeluh kok. Oke, tapi dalam media sosial ketika Agus Raharjo mengumumkan akan ada nama-nama besar, nama-nama Ahok juga disebut sebagai terkait dengan IKTP sebetulnya. Ya bisa aja orang mau nyebut. Orang fitnah saya kok sumber waras saja nggak ada urusan juga difitnah, reklamasi juga difitnah. Biasa aja. Hanya yang fitnah reklamasi yang maling siapa? Oknum anggota DPRD. Dari partai yang teriak-teriakin saya kan. Makanya saya bilang gini aja lah. Kalau namanya, kita kalau subuh ya gitu ya. Namanya sinar mentari pagi, fajar pagi. Itu nggak bisa kamu tutup, kegelapan nggak bisa nutup dia. Makanya saya selalu yakin, kalau kebenaran itu nggak bisa ditutup oleh fitnah-fitnah seperti itu. Cepat atau lambat, dengan hitung waktu aja kok. Satu hari orang akan tahu bahwa kamu fitnah. Oke. Jadi dalam IKTP, dalam media sosial menyebut nama Anda, bagi Anda itu juga fitnah yang. Ya sekarang gimana saya bisa terima uang? Orang saya perjalanan dinas saja orang teman-teman yang lain udah nggak suka sama saya. Saya suka balikin duit. Reses juga dihitung semua. Mana ada anggota DPR zaman angkatan saya yang melaporkan semua uang reses. Dipakai kemana? Anda melawan arus atau memang aneh sebetulnya Ahok ini? Nggak melawan arus, aku melakukan apa yang harusnya dilakukan oleh seorang pejabat publik. Lalu terhadap rekan-rekan Anda, anggota DPR atau dan lain sebagainya, kenapa tidak diajari mengikuti hal yang seperti itu? Ya gimana mau ngajarin, udah gede kok. Ya kan dia TK marah lagi sama saya kan, susah kan, udah gede kok, semua udah pinter kok. Oke, ada pertanyaan lagi dari Twitter yang muncul. Ini Pak Ahok, ini seperti multiple choice sebetulnya. Pak Basuki lebih menantang mana? Bapak jadi gubernur DKI Jakarta, jadi ketua KPK, jadi jaksa agung atau jadi presiden sebetulnya? Jadi presiden yang paling gitu. Tapi masa mau jadi gubernur susah? Kenapa enaknya jadi presiden? Ya presiden Indonesia kan paling berkuasa. Presiden Amerika aja kalah kuasa sama presiden Indonesia kok. Membuat undang-undang atau revisi. 560 anggota DPR itu nggak bisa apa-apa tanpa presiden setuju. Tapi presiden bisa dengan perpu bisa membuat. Penting nggak setahun ya. Yang kasih gerasi siapa? Dirjen-dirjen tanda tangan siapa? Orang mau naik ya di kolonel saja semua sudah kombes, semua presiden. Tertarik menjadi presiden karena kekuasaan, aura dari kekuasaan atau karena problematik? Ini bukan kalau tanya menantang. Enggak, ya makanya. Kalau bagi saya nanya kembali tertariknya kenapa kalau bagi Pak Ahok? Enggak lah, saya sih nggak tertarik, udah ada Pak Jokowi enggak. Saya udah bilang sama teman-teman, waktu saya tadi dipotong kan. Gak ada politisi nggak suka sama saya. Dia bilang sama saya, kamu ngapain main politik? Bukan dagang saja. Dagang. Lalu saya bilang, kalau kalian bisa membantu saya mewujudkan keadilan sosial, berani membuktikan harta kalian dari mana, gaji dengan baik, saya berhenti jadi politisi. Saya cuma minta itu aja kok. Kalau kamu berani nih membuat pembuktian terbalik, harta semua pejabat. Ya siapa nggak bisa buktikan duitnya dari mana, nggak boleh jadi pejabat, sita buat negara. Lalu keadilan sosial buat rakyat bisa dipenuhin. Saya berhenti, ngapain gue repot jadi politisi? Masanya sekarang saya jadi orang kaya pun saya nggak bisa bantu orang miskin. Orang datang minta berobat, mau sekolah segala macam, saya nggak bisa bantu dia. Saya nggak bantu, saya kesel.
Saya bantu, saya nggak punya duit. Mau lawan pejabat nggak bisa. Mending aku jadi pejabat. Kau ribut sama-sama pejabat kan kita kan. Gini Pak Ahok. Nah, itu yang jadi itu masalahnya. Kalau gitu loh. ngomong soal keadilan sosial, kalau di mata Anda sebenarnya keadilan sosial ini seperti apa sih? Bagi sama di keadilan sosial, kenapa bukan bantuan sosial? Kalau tadi orang datang ke komplek Kompas ini, digebukin, dirampok, ada satpam, lihat, ditolongin. Itu namanya bantuan sosial. Kalau keadilan Nasib sosial? baik ada satpam lu ketolong. Kalau keadilan sosial, siapapun datang ke sini, nggak ada yang gebukin, nggak ada yang rampok. Arti itu keadilan. Nah hari ini yang kita ciptakan di BPJS kan, kesehatan. Kenapa di KJP? Artinya apa? Kamu mau kafir-kafirin saya pun, kamu tidak suka dengan saya pun, kamu tetap dapat hak berobat gratis kok di rumah sakit selama saya gubernur. Anakmu tetap dapat bantuan 18 juta kalau bisa masuk perguruan tinggi negeri. Kuliah KJP dapat. Kalau rumah susun jadi Anda dapat. Anda mau orang Tangerang nggak bisa pilih saya pun. Mau Depok, Bekasi. Ke Jakarta naik bus cuma bayar 3,5. Orang yang nggak suka sama saya juga 3,5. Yang lansia nggak usah bayar. PBB, kamu mau kafirin saya tetap bebas 1 miliar. BPHTB 2 miliar bebas. Nah itu keadilan. Itu yang kita perjuangkan. Kita nggak kenal minoritas mayoritas. Itu dia nggak usah sok kayak saya paling patriot segala macam gitu loh. Kalau mau patriot tuh nggak usah korupsi, gue bilang. Buktiin harta lu dari mana, baru lu patriot. Jangan-jangan kalau udah ribut negara ini kabur duluan, udah kaya di luar negeri. Tapi banyak juga. Ya kan, keki juga saya gitu ngomong gitu. Pak Ahok, tapi banyak kritik juga. Pak Ahok bicara soal keadilan sosial, tapi banyak juga rumor atau fitnah yang berkembang mengatakan bahwa Anda lebih berpihak kepada kelompok-kelompok pengembang sebetulnya. Makanya, sekarang saya tanya kelompok pengembang. Yang nikmatin KJP, nikmatin naik bus itu pengembang atau siapa? Anda tahu nggak? Tahu tidak? Pengembang itu saya kenakan berapa persen? Dulu nggak ada 15% dari NJOP penjualan. Terus kamu naik gedung KLB. Dulu pengembang mungkin nyogok pejabat di DKI 10-20 miliar bisa naikin gedung seenaknya. Sekarang kamu masih bayar loh berapa ratus miliar. Itu dapat berapa duit? 3,8 triliun. Semanggi bangun 300 miliar duit mana? Duit pengembang. Nah sekarang kalau Anda jadi pengembang, misalnya gitu ya. Dulu Anda kalau mau dapat izin nyogok 20 miliar selesai. Sekarang saya kenain 700 miliar. Anda lebih suka saya apa suka yang dulu? Kok saya difitnah lindungin pengembang? Gue bingung. Pengembang gue palakin 700 miliar. Gimana rumusnya orang dipalakin 700 miliar dibilang bersekutu dengan dia. Sementara yang dulu nggak pernah minta duit sesen pun. Tapi bisa dapat izin. Kita nggak tahu nih. Kok nggak dibilang bersekutu dengan pengembang? Terus sekarang saya tanya. Ada nggak taman yang saya beli, yang saya gusur, jadi mall, jadi apartemen? Nggak ada. Itu jadi RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak 188 lokasi. Ini tahun ini kita mau bangun 200 lokasi. Kalijodo, saya gusur. Kalau zaman dulu digusur, jangan-jangan jadi mall, hotel. Ini jadi apa? Taman publik. Taman publik. Yang nikmatin siapa? Orang kaya, pengembang. Pengembang gue palakin tuh suruh bikin tuh 30 miliar habis itu. Nah tapi di plat di Kalijodo masih ada Sinarmas dan lain sebagainya. Itu sebenarnya konteksnya seperti apa? Kompas TV mau taruh juga boleh asal keluar 30 miliar bangunin. Bagian dari itu. Saya tanya gitu loh. Kita bilang kamu bangunin ya. Waktu itu kita hitung pakai dana Pemda tuh 40-50 miliar. Ya dia swasta bikin lebih murah. Habis 25 miliar. Anda mau nggak pasang satu merek doang keluar 20 miliar? Ikan setahun paling 25 juta. Tapi kalau 25 juta ya, dikali 1000 tahun, itu baru 25 miliar loh. 1000 tahun tuh pasang iklan itu. Dari mana logikanya itu? Ya namanya juga gini lah. Saya bilang orang tuh paling demen fitnah saya. Tapi aku juga demen difitnah. Karena makin difitnah itu makin tunjukkan saya benar. Satu hari sejarah akan buktikan saya benar kok. Kamu fitnah ya terus. Justru kamu makin fitnah saya, makin untung saya. Supaya orang pengen cari tahu juga. Ini satu hari kan akan tahu. Oh ternyata itu nggak benar. Bilang Kalijodo dijual ke Sinarmas. Aku ketawa-ketawa aja. Makanya itu fitnah tuh. Yang sayangnya apa tuh nggak? Kadang-kadang saya juga ketawa juga. Kalau fitnahnya orang bodoh gitu ya. Saya masih maklum. Ini pinter kok masih bodoh begitu fitnahnya. Cari yang lebih bagus gitu fitnahnya. Gitu. Kurang canggih ya? Iya cari yang bagusan dikit. Gue ajarin lah caranya lebih bagus dikit. Oke. Seandainya Anda terpilih lagi sebagai gubernur, apakah langkah-langkah
quote-unquote penggusuran, normalisasi atau apapun, atau akan dikerjakan juga? Ya kalau rusunnya siap harus dikerjakan. Karena normalisasi sungai sekarang baru mencapai 40%. 40% saja orang Jakarta sudah merasakan. Kalau sudah banjir, itu begitu hujan berhenti langsung surut. Nah dia kan mesti bereskan 60%. Tapi 60% kan mesti siapkan rusun. Nah saya sudah siapkan rusun yang 36, yang ada 2 kamar. Nah saya juga instruksikan juga kalau sampai pindahkan ke rusun, tolong yang sekampung tetangga itu diizinkan 1 lantai. Supaya kalau waktu masak, cabenya habis atau bawang putih habis, minyak goreng habis, boleh minjem tetangga. Atau kalau dia mau pergi, anaknya bisa titip tetangga. Sehingga dia merasa masih sekampung. Nah, terus yang kedua, yang dagang saya bilang, kalau di rusun kan ada jalan raya. Yang tepi jalan itu jangan dipagar, dibikinin toko-toko, bilang bikinin parkiran di depannya. Supaya apa? Supaya orang yang lagi lewat, lihat ada warung-warung, ada parkiran, mampir nggak? Mampir. Jadi orang yang dagang di kampung itu harusnya kita pindahin ke dagang, bukan taruh di dalam. Nah, yang ketiga apa lagi? Kita disiapkan orang yang pindah ke rusun itu udah 6 bulan sampai 10 bulan nggak usah bayar. Supaya dia sempat bisa menyesuaikan. Kalau bus udah nggak bayar. Maksudnya untuk biaya perawatan pun nggak usah bayar. Nah kita lagi hitung, kalau memang dia nggak ada makan, kita bila perlu kasih sembako. Orang-orang tua kita kasih uang. Supaya ini kan inkubator. Ini kan saudara kita. Tapi dia tinggal di tempat yang salah. TBC begitu banyak. Keluarga sakit penyakit. Nah kita harus sediakan di inkubator. Konsepnya seperti itu. Satu hal lagi yang masih menjadi persoalan adalah banjir. Ya, meskipun statistik dari Pak Ahok mengatakan... Ya karena baru 40% kan. Kita titik banjir itu... Waktu kami masuk tuh ada 2.200-an lokasi. Lalu tahun 2015 akhir udah tinggal 400-an. 2016 akhir tuh di bawah 80. Nah sekarang kita terkadang udah di bawah mungkin hanya 50-60 lokasi. Anda menjanjikan bahwa putaran kedua di periode kedua kalau terpilih kemudian itu betul-betul clear dari... Pasti clear lah. Kita akan bikin tanggul laut, kita amankan. Normalisasi bangun rusun kita lakukan. Bus-bus semua transportasi massal akan beres. Dan sistem pelayanan juga lebih baik. Bahkan kita tawarkan apa? 80-20. Jadi orang Jakarta kalau mau bisnis dia ajukan kepada kita. Kalau dia untung dapat 80 kami 20. Lalu kita juga tawarkan tanah apa? Kalau Anda punya tanah 100 meter kita bangunin apartemen. Anda boleh dapat 2,5 kali 250. Supaya Anda bisa punya usaha. Mana ada yang pengembang yang nawarin kayak begitu. Kita juga akan bangun banyak sekali apartemen di atas terminal dan halte bus. Supaya pekerja-pekerja muda, pasangan muda, suami istri di Jakarta yang nggak mampu beli rumah di Jakarta, dia bisa beli di pinggiran, dia bisa kos di tengah kota. Kalau dia udah mampu cicil, kita juga mau jual harga pokok. Jadi kalau misalnya apartemen kita bangun 36 habis 300 juta. Ya sudah, ada boleh cicil sekian puluh tahun, mungkin 300-150 juta. Tapi syaratnya nanti waktu mau jual, mesti yang kami tunjuk. Dengan harga yang sama. Bukan harga tahun itu, harga di NJOP yang sama. Jadi kita siapkan. Jadi anak-anak muda, pasangan muda, bukan hanya tempat tinggal kita siapkan yang murah. Harga kos kalau belum sanggup beli. Kita juga menyiapkan Jakarta Creative Hub itu. Kita kan bikin banyak nih puluhan. Selain ada Air Petra juga banyak co-working place. Co-working place nggak cukup, mesti ada co-office space. Co-office place. Artinya apa? Kamu bisa kerjasama, ketemu orang, kita siapkan peralatan kerja, kita siapkan paten, siapkan PT, juga pinjamin kantor subsidi. Bahkan kita tawarin kerjasama 80-20. Nah kita harapkan dengan cara itu, orang yang rajin, yang kreatif di Jakarta akan jadi pengusaha. Nah syukur-syukur dia pasangan muda, dia bisa tinggal di apartemen di atas stasiun terminal. Kalau belum mampu beli ya bayar aja harga kos. Bisa punya anak, punya pembantu gitu loh. Dia bisa beli rumah di pinggiran. Nah ini yang kita kerjakan. Sebetulnya Anda ini ya kalau dari periode pertama dan nanti periode, Anda apa sih yang akan Anda wariskan untuk Jakarta seandainya Anda terpilih atau tidak terpilih lagi? Yang paling utama adalah budaya birokrasi. Sekarang kita sudah punya 80% birokrat yang bersyukur dengan gaji yang ada. Karena gaji paling rendah udah 13 juta. Kalau yang biasa nyolong berapa miliar mah nggak berarti 75 juta. Tapi kalau buat orang yang rajin,
Begitu dia naik eselon 2 dapat hampir 70 juta, dia udah seneng. Nah ini sudah ada nih. Tapi kan mereka golongannya kan masih rendah. Birokrasi yang lebih Ya, baik. golongannya lebih rendah. Kalau begitu dia naik bulan Oktober kalau kami dilantik kedua kali. Maka anak-anak muda yang bersyukur dengan gaji yang ada ini, dia akan menduduki jabatan di DKI. Kalau dia duduki jabatan di DKI, kami percaya budaya di DKI menjadi budaya yang melayani, yang empati. Dan publik udah makin mengawasi kami dengan baik. Oke, budaya mewariskan budaya birokrasi yang lebih baik. Ada lagi poin yang kedua? Itu yang lebih penting. Jadi penataan birokrasi Iya, yang penting. kalau namanya transport, macet, pelayanan izin, kesehatan, pendidikan, otomatis akan jalan. Yang dibutuhkan itu adalah pejabat yang mau melayani. Nah, kami minta dipilih ke mereka supaya kepalanya lurus, bawahnya nggak berani nggak lurus nih. Kalau budaya kami sudah empati. Sekarang saya mulai latih. Ya pagi itu terima warga itu PNS yang muda ikut saya. Supaya kamu lihat cara saya gimana melayani masyarakat. Gimana dikerjakan dengan baik. Kayak Oke, kalau Anda kemudian tidak terpilih pada 19 April, apa yang Pak Ahok mau lakukan? Cari kerja. Kerja di mana? Ya kerja di mana? Mungkin ada perusahaan, mungkin Kompas TV. Oke, tapi sebaliknya, kalau Anda terpilih 100 hari pertama apa yang Anda lakukan? Ya, kita mah nggak usah 100 hari pertama. Begitu tanggal 19 April langsung terpilih, langsung tancap gas. Orang saya masih sampai Oktober kok. Anda akan merangkul kubu-kubu dari Ya pasangan semua AHY. kita rangkul. Semua pasti kita dengarkan. Ini kan bukan kayak presiden bagi menteri. Nggak bisa bagi ini kan. Cuma ide-ide Anda silakan masukkan pada kami. Kalau bagus ya kita terima. Dalam mewujudkan impian Ahok soal Jakarta, apa sih sebenarnya tantangan yang paling berat yang Anda sendiri susah untuk mengubahnya? Nggak juga. Jadi gubernur DKI nggak ada yang susah kok. Nggak ada yang Semua susah. sudah ada jelas. Yang penting Anda punya hati melayani. Sama jangan munafik aja udah. Anda ngomong aja. Yang penting semua dibuat transparan. Korupsi harus dibersihkan dengan transparansi. Anda semua transparan, libatkan partisipasi publik. Jadi orang suka nuduh saya nggak libatkan. Saya libatkan kok. RPTRA itu dirancang dengan melibatkan partisipasi publik. Kayak rumah susun melibatkan partisipasi publik. Seperti apa pembagian. Saya cuma satu obsesi di 2018 waktu Asian Games. Orang bisa melihat di Jakarta itu MRT udah selesai. Orang bisa lihat trotoar yang lebar. Dari Monas sampai ke Senayan. Itu trotoar yang lebar, lampu taman yang baik, air mancur yang baik. Kota tua juga airnya udah bersih. Bus-bus juga udah bagus, standar dunia. Nah ini yang kita mau. Jadi sekarang orang begitu datang ke Jakarta lebih hijau, lebih segar. Ya kan? Udah penuh dengan lampu-lampu LED. Kita lagi siapkan peraturan-peraturannya. Tapi ini semua nggak akan jalan kalau tidak punya pejabat yang memang hobinya melayani. Oke, satu pertanyaan terakhir. Setelah menjadi gubernur, apakah juga Anda berpikir untuk yang lebih tinggi menjadi menteri atau menjadi wakil presiden? Saya tidak pernah berpikir aneh-aneh. Saya hanya berpikir kalau kapan saya selesai, rakyat nggak butuhkan saya, ya saya pensiun saja. Pensiun bekerja tadi? Ya dong. Kalau ini kan kerja full, Sabtu Minggu kan penuh kita. Sabtu Minggu bawa pulang 1 koper, 2 koper untuk disposisi. Enak jadi mana sih? Enak jadi anggota DPR atau enak jadi gubernur? Tergantung Anda maunya apa. Kalau bisa nolong masyarakat ya jadi eksekutif. Di legislatif nggak enak. Nggak enak? Saya pernah di Bupati, pernah di DPRD, pernah Bupati, pernah DPR RI, pernah Wagub, Gubernur. Oke. Saya udah keliling nih dari bawah nih. Sudah kaya pengalaman ya? Ya udah pengalaman. Oke, Pak Ahok, terima kasih sekali atas diskusinya pada malam hari ini. Senin depan saya akan mengundang pasangan calon nomor 3, Anies Baswedan. Sebagai petahana, Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hadi sudah melakukan sesuatu di ibu kota. Karya nyata sudah ada. Ada yang pro, tetapi ada juga yang kontra. Dalam politik elektoral, hal itu adalah biasa-biasa saja. Serahkanlah kepada warga Jakarta 7,1 juta untuk menyatakan pilihannya. Apakah akan meneruskan kepemimpinan Ahok atau mengalihkan kepada yang lain pada 19 April. Yang perlu dijaga adalah sebuah proses demokrasi, proses sirkulasi yang tetap damai sehingga Jakarta tetap menjadi barometer politik ibu kota.